Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi ke-8 di praktikum Jarkomdat kedua. Nah, pada pembahasan pertemuan ini kita akan membahas tentang eh, penggunaan akses point di Mikrotik. Oke, jadi kalau dilihat nanti saya kasih pointer dulu. Nah, ini gambaran secara umumnya nanti. Yang sementara yang kita pakai nanti adalah akses point yang bawaan dari Mikrotiknya. Nah, kita akan mencoba konfigurasi dasar akses point atau di sini namanya WLAN dengan konsep point to multipoint, di mana satu akses point ini bertindak eh, untuk membagikan jaringan ke beberapa klien. Jadi satu akses point ke beberapa klien. Jadi konsepnya point to multipoint. Nah, ini cukup banyak diterapkan di mall-mall, di kantor-kantor ataupun di kafe-kafe, ya. Kita akan coba langsung saja. Pertama kita buka dulu Mikrotiknya, Winbox-nya, saya refresh dulu. Di sini ada satu Mikrotik yang sudah saya reset sehingga tidak ada lagi konfigurasi apapun. Saya menggunakan RB931 2N2RD DR2 gitu ya. Di mana 931 ini terdapat satu akses point bawaannya. Nah, ini akan kita coba. Kita connect dulu menggunakan MAC address karena IP-nya masih 00 semua. Nah, sudah terkoneksi, di sini settingannya kosong. Nah, untuk mengaktifkan access point di Mikrotik gitu ya. Nah, kalau dia bawaannya itu langsung dapat diakses di interface seperti ini, yaitu WLAN 1. Nah, ini adalah access point bawaan dari Mikrotik. Kalau mau pakai access point eksternal, maka terlebih dahulu access point eksternal itu diberikan IP, di mana IP-nya itu harus sama dengan satu jaringan dengan Mikrotiknya, baru nanti bisa terdeteksi. Oke, ini saya langsung aja WiFi-nya atau access point-nya saya aktifkan seperti ini. Statusnya sudah aktif. Nah, kemudian bagaimana pengaturannya? Eh, Kita bisa buka dengan cara mengklik atau ini kita close dulu di interface-nya. Pengaturan access point itu di menu wireless seperti ini. Kita klik lagi, terdapat satu wireless. Nah, kemudian kita klik tambah seperti ini. Nah, terus di sini adalah tampilan awalnya, yaitu di tab general, di mana di sini name untuk access point-nya yaitu WLAN 1. Nah, kalau nanti access point-nya ada banyak, misalnya kita mengelola access point di suatu kantor, di mana kantor itu misalnya bertingkat-tingkat. Nah, hampir tiap tingkat nanti bisa dikasih access point. Nah, itu nanti akan terdaftar di sini access point-nya apa saja. Nah, penting untuk memberikan nama access point supaya nanti kita tidak salah dalam melakukan pengaturan. Misalnya di sini saya kasih nama WLAN WLAN lantai 1 misalnya kayak gitu. Jadi ini akses point yang terletak misalnya di lantai 1. WLAN lantai 1. Hindari penggunaan spasi. Kalau mau dipisah, gunakan underscore atau tanda minus. Kemudian ini penamaan identitas di sini. Kemudian untuk penamaan access point yang bisa terbaca di tiap klien, ini namanya SSID ya. Nanti kita tinggal buka ke tab wireless-nya. Kemudian modenya karena kita tadi mau pakai mode point to multipoint. Nah, kalau seperti ini berarti kita pakai modenya adalah yang AP bridge seperti ini. Kalau mode stasiun nanti akses point-nya bertindak sebagai klien ya, klien penerima. Nah, makanya kita ganti jadi AP bridge biar dia jadi nanti sentral untuk distribusi jaringan internetnya atau jaringan akses point. Kemudian bandnya setelah modenya diganti AP bridge, bandnya yang kita ganti. Nah, bandnya ini saat ini frekuensi sinyal access point itu terdiri dari dua, yaitu 2,4 GHz dan yang terbaru adalah 5 GHz. Nah, di sini otomatis bandnya ini akan mengikuti frekuensi access point kita. Jadi access point-nya bekerja di frekuensi mana, baru di sini dia ngikutin.
Jadi kalau akses poinnya hanya 2,4, berarti di sini otomatis 2 GHz. Kalau akses poinnya 5 GHz, otomatis di sini jadi 5 GHz. Kemudian B, G, dan N tidak terkoneksi. Kemudian ada B, G, dan ada N. Ini maksudnya apa, gitu ya? Nah, ini akan kita coba lihat di slide-nya. Seri ini. Tadi frekuensinya yaitu 2,4 GHz, contohnya di sini. Kemudian ada frekuensi 5 GHz. Kalau 5 GHz nanti ini juga berubah jadi 5 GHz. Kemudian B, G, dan N itu maksudnya apa gitu ya. Nah, B, G, dan N itu adalah protokolnya. Di mana protokol untuk jaringan akses point WiFi gitu itu menggunakan protokol 802.11. Ini adalah protokol standar 2,4 dan 5 GHz. Nah, bedanya nanti adalah di belakangnya ada seri B, ada seri G, ada seri A, ada seri N, ada seri AC dan seri AX. Nah, maksudnya adalah kalau dia menggunakan seri B itu berarti menggunakan nanti akses pointnya menggunakan bandwidth maksimal itu sebesar kecepatannya adalah 11 Mbps. Nah, protokol B ini dimulai pada tahun 1999 dan disebut juga sebagai generasi ke-1. Sementara generasi pertamanya yaitu 802.11 dengan maks kecepatan hanya sampai 2 Mbps saja. Ini pada tahun 1997. Nah, kemudian ada seri A. Seri A ini disebut juga sebagai generasi kedua, di mana kecepatan maksnya itu sampai 54 Mbps. Nah, seri A ini hanya ada di frekuensi 5 GHz. Makanya di sini kita lihat tidak ada seri protokol A, yang ada hanya B, G, dan N. Kemudian ada seri G. Seri G ini bekerja di frekuensi 2,4, di mana kecepatannya juga 54 Mbps. Jadi 54 Mbps ini ada di seri G dan di seri A. Ini juga disebut sebagai generasi ketiga yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2002 ya. Kemudian ada seri N. Seri N ini termasuk yang paling baru dan paling banyak digunakan saat ini, yaitu di mana perangkat ini dapat bekerja pada maksimal 300 Mbps. Dan ini bekerja pada frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Jadi dia dua-duanya ada. Dia disebut juga generasi keempat. Atau kadang orang nyebutnya kalau kita beli suatu produk access point itu biasanya disebut wireless N. Nah, wireless N gitu ya. Berarti itu sudah mendukung kecepatan 300 Mbps. Kemudian ada seri AC. AC ini adalah pengembangan dari seri A, di mana dia berkecepatan sampai 1000 Mbps atau 1 gigabits, dan ini hanya bekerja di frekuensi 5 GHz. Kemudian ada seri lagi yang paling baru adalah AX, yang kecepatannya hingga saat ini tembus ke 10 gigabits, dan ini pertama kali dikeluarkan pada 2019. Dan ini belum banyak digunakan. Yang paling tinggi sekarang masih digunakan adalah seri AC. Kalau di sini kita lihat seri B, G, dan N. Kemudian yang mana yang harus kita pilih? Nah, usahakan pilih protokol yang bisa mendukung, misalnya kalau dia 2,4 bisa mendukung kecepatan 11 Mbps, 54 Mbps, dan 300 Mbps. Supaya nanti kalau ada misalnya perangkat-perangkat jaringan yang tipe lama yang mencoba menghubungkan ke access point itu bisa terhubung. Kalau kita kasih yang paling tinggi, N, otomatis nanti perangkat-perangkat yang cukup jadul atau cukup lama itu tidak bisa terkoneksi ke access point-nya. Jadi kita pilih BG atau N seperti ini. Kemudian channel width untuk frekuensi dari access point itu menggunakan 22 atau 20 MHz. Ini merupakan frekuensi radio yang stabil yang bisa digunakan untuk access point. Di sini ada pilihannya. Semakin besar dia semakin cepat tapi tidak stabil, ya. Makanya yang direkomendasikan di sini adalah 20 MHz. Kemudian frekuensinya tadi karena dia bekerja di 2,4, maka di sini terdapat beberapa frekuensi yang bisa digunakan.
mulai dari 2412 sampai 2462. Nah, yang mana yang harus kita pilih? Nah, kalau kita mau milih, kita cukup melihat, di sinyal ini, kira-kira, yang mana yang mau akan kita gunakan. Cara paling mudah adalah, frekuensi ini tidak boleh kalau bisa tidak boleh sama dengan frekuensi akses point yang, saling berdekatan. Jadi kalau dia berdekatan, frekuensinya harus dibedakan. Kalau mau lihat frekuensi dari akses point di sekitar kita, maka kita cukup di tab wireless ini kita kita tekan tombol scan seperti ini. Nah, nanti di tombol scan ini kita kita scan akses point yang ada di sekitar kita, dia menggunakan frekuensi berapa. Kalau dia berdekatan, sinyalnya terlalu kuat, maka frekuensinya harus kita pisah supaya tidak terjadi, inferensi data atau datanya nanti, jadi, apa ya, kayak tabrakan. Ini WLAN 1, kemudian di-scan seperti ini di start. Nah, di sini terdapat akses point di sekitar saya, di mana akses point ini, bisa dilihat cukup banyak akses point yang terdaftar di sini. Kemudian kita cek channel-nya. Nah, channel-nya, kita klik dulu sinyalnya, kita cari sinyal yang paling kuat. Sinyal yang paling kuat yaitu yang paling tinggi angkanya ini berarti termasuk sinyalnya yang kuat. Kemudian kita cek dia menggunakan channel berapa. Nah, ternyata di sini rata-rata menggunakan channel 2412. Bisa dilihat channel 2412 di sini agak banyak. 2412 dan 2422, di mana menggunakan protokol G dan N. Nah, dia sudah tidak mendukung frekuensi protokol B. B itu berarti kalau B itu berarti yang 11 Mbps yang sudah lama banget ya. Berarti ini kalau bisa ya kita ganti juga ngikutin G sama N saja. G sama N. Nah, ini ada yang cuma G, ada yang GN. Nah, ini kita lihat banyak 2412 dengan 2442. Kalau gitu, karena terlalu banyak yang digunakan, maka kita cari frekuensi yang lain. Misalnya 2462 juga banyak. Ada 2462 ini juga cukup banyak. Tapi sinyalnya tidak terlalu besar. Kemudian ada 2457. Nah, kita cari yang kira-kira tidak terpakai. Misalnya saya pakailah yang 24 mana ya? Oke, 2462 juga bisa karena statusnya sinyalnya tidak terlalu kuat. Saya pakai yang 2462 saja gitu ya. 2462. Kemudian 2462. Nah, ini juga harus dijarak. Kalau masalah frekuensi, jangan sampai frekuensinya itu antara 2412, kemungkinan dia berdekatan. Kemudian kita pilih, jangan pilih yang 2417. Kalau kita mau pasang misalnya mikrotik, akses point-nya berdekatan dengan si AP yang 2412. Kenapa tidak boleh berdekatan? Karena kalau dilihat 2412 ini frekuensinya hampir hampir sama dengan 2412. Jadi masih terjadi, inferensi data sinyalnya gitu ya. Oke, 2462, kemudian SSID-nya ini nanti yang muncul di sini. Nama akses point-nya apa, nama wireless-nya. Misalnya kita ganti mikrotik mikrotik apa ya, mikrotik Jarcom lah gitu. Atau kita ganti Jarcom.2 seperti ini. Hindari penggunaan spasi gitu ya. Kemudian sampai di sini kita apply seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, sudah kita oke, sekarang kita cek di sini ada Jarcom.2 apa tidak. Sorry. Kalau mau dia tampil di sini, maka ini harus kita stop dulu karena dia tidak bisa jalan bersamaan. Kalau dia dalam posisi start seperti ini running, maka mode wireless-nya itu sebetulnya jadinya station. Makanya dia tidak terdeteksi di sini. Station itu berarti akses point-nya jadi penerima, bukan pemancar. Kita stop dulu. Kita sudah di stop, di close seperti ini. Kemudian yang ini tadi modenya diganti kembali jadi AP bridge. Oke, kita apply. Kita oke. Sekarang kita cek apakah ada jaringan Jarcom.2.
Bentar, masih belum. Ntar kita disable dulu, baru kita enable lagi. Kita cek lagi AP bridge-nya jarcom.2. Masih belum ada jarcom.2. Belum ada. Kalau belum ada berarti mikrotiknya bisa di restart terlebih dahulu. Kita restart. Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian kita sudah terrestart, kita tunggu dulu. Ini tadi settingannya, ya kurang lebih seperti ini. Kita tunggu dulu si mikrotiknya untuk up. Belum ada. Senorita, wifi, hotspot. Belum ada ya. Oke, ini sudah ada. Kita coba connect. Kita cek lagi WLAN-nya. Modenya AP bridge. G dan N. Sepertinya pengaruhnya di G dan N. Oh, ini sudah ada. Jarcom.2. Nah, ini statusnya sudah open. Open ini berarti dia terbuka, tidak perlu password. Tinggal dikoneksi saja seperti ini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya gimana supaya akses poinnya sedikit aman, supaya tidak terbuka seperti ini gitu ya. Jadi kalau dia terbuka seperti ini, orang bebas untuk terkoneksi karena tidak di-password. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan passwordnya? Cara memberikan password, masih ada di wireless label, kita ke security profile, seperti ini. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Misalnya kita kasih nama, mana dia tadi? Kita kasih nama misalnya password WiFi. Kemudian modenya kita ganti ke dynamic key. Kemudian kita centang, ini sudah pernah dibahas bahwa access point jaringan wireless itu menggunakan autentikasi yang terbaru adalah WPA PSK atau WPA2 PSK. Ini boleh dicentang atau algoritmanya menggunakan NAS atau menggunakan TKIP, pilih salah satu saja. Kemudian kita kasih password di sini, misalnya passwordnya jarcom 123. Kita kasih nama jarcom minimal 8 digit karena menggunakan WPA 123. Kalau mau dilihat wifi-nya, kalau bintang-bintang begini, kalau mau dilihat di sini setting height-nya dibuka seperti ini. Kemudian di apply, kemudian di OK. Oke, sekarang bagaimana security profile yang sudah kita buat, kita hubungkan dengan WiFi access point yang sudah kita setting. Caranya diklik kembali WLAN satunya, kemudian awalnya tampilannya nanti seperti ini ya. Jadi setiap dibuka tampilannya seperti ini. Nah, kemudian supaya dia security profile yang kita buat bisa dimasukkan ke sini, maka advanced mode-nya kita klik seperti ini supaya tampilannya bisa keluar semua seperti ini. Nah, ini dia tampil semua. Kemudian wireless protokolnya, security profile-nya ini ada security profile. Awalnya adalah default. Default ini berarti tidak ada password. Ini saya disconnect dulu. Jarcom.2-nya. Kemudian saya koneksi lagi. Security profile-nya kita ganti password WiFi yang telah kita buat tadi. Jadi kalau dihubungkan begini, maka nanti access point-nya akan dikasih password sesuai dengan yang ada di password WiFi. Kemudian di apply, kemudian di OK seperti ini. Nah, sekarang kita cek apakah sudah berpassword atau belum. Nah, sekarang jarcom.nya statusnya adalah secure. Yang tadi awalnya open, sekarang statusnya secure. Nah, ini diklik. Nah, dia minta password. Di connect, dia minta password. Passwordnya apa? Tadi adalah passwordnya jarcom 123 kalau tidak salah. Nah, dia sudah terkoneksi, ditandai dengan TX dan RX-nya sudah ada aktivitas.
Berarti ini dia sudah terhubung. Dia sudah terhubung. Dia sudah terhubung seperti ini. Nah, kemudian eh, ketika kita membuat access point di MikroTik jaringan wireless gitu ya, jangan lupa untuk memberikan IP address kepada klien yang terhubung. Jadi kalau dilihat ini sudah terkoneksi, tapi kalau kita cek di control panel di network, kemudian cek adapter setting. Nah, kalau dilihat statusnya WiFi-nya masih identify. Identify ini berarti kondisinya si klien itu tidak mendapatkan alamat IP address dari access point-nya. Jadi percuma saja dia connect, tapi tidak bisa digunakan. Kalau dilihat di detail itu dia dapat IP 169. Makanya ini dia tidak terkoneksi, identify terus dia. Nah, gimana supaya si klien ini sudah terhubung ke access point baru bisa berkomunikasi, maka ini harus dikasih access point-nya harus dikasih IP address. Nah, caranya seperti biasa di sini IP sudah pernah diajari IP address. Nah, ini ditambah seperti ini. Silakan diketik mau menggunakan jaringan yang mana. Misalnya menggunakan 192.168.0.1. Jangan lupa per 24 subnettingnya. Kalau mau diganti yang lain juga silakan. Ada 25, 26 dan seterusnya. Networknya tidak perlu diganti. Sekarang interface-nya diganti ke WLAN 1 seperti ini. Kemudian di apply, di OK. Gitu ya. Jadi supaya dapat IP 0 dan IP 168.0.1. Kemudian setelah dapat IP, nah kalau kondisinya settingannya seperti ini, maka si klien kalau connect ke WiFi harus melakukan pengaturan IP address manual. Di sini, ngatur manual. Jadi dimasukkan sesuai dengan IP address yang ada di MikroTik. Access point-nya gitu ya. Nah, supaya tidak ribet seperti ini, maka kita aktifkan service DHCP servernya di MikroTik. Jadi ini juga sudah diajari. Kita aktifkan DHCP-nya seperti ini. Setup. Interface-nya tadi karena kita masih menggunakan WLAN, maka ini kita WLAN juga. Di next. Di next. Di next, ini IP MikroTik-nya dijadikan gateway. Jadi semua jalur akan melewati MikroTik. Kemudian give out-nya DHCP address-nya nanti menggunakan mulai dari 2 sampai 254. DNS-nya kalau mau diisi, silakan diisi pakai DNS Google. Di next seperti ini. Kemudian license time-nya jangan lupa jangan terlalu lama, 10 menit saja. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba koneksi disconnect dulu. Seperti ini. Kemudian kita konekkan lagi. Ini statusnya jadi merah karena tidak ada klien yang terhubung ke DHCP-nya. Koneksi seperti ini. Kemudian masih agak lama. Kemudian kita lihat dulu. Nah, ini sudah terkoneksi. Ini sudah kembali tidak merah lagi. Sekarang kita cek di control panelnya. Nah, ini sudah tidak identifying lagi. Berarti ini sudah terkoneksi ke jaringan WiFi. Kita cek IP address-nya berapa. Nah, dia mendapatkan IP 192.168.0.254 ya. Jadi jangan lupa kalau melakukan pengaturan IP access point itu IP address-nya juga diatur. IP address dan DHCP servernya. Dia sudah dapat IP 254, statusnya tidak lagi identifying. Berarti ini sudah benar-benar terkoneksi dengan access point yang ada di MikroTik. Nah, terus kemudian selanjutnya setelah tadi access point-nya kita password supaya lebih aman lagi, gimana ceritanya kalau misalnya yang terkoneksi ke access point kita itu hanya orang-orang yang kita kenali saja. Nah, yang kita kenali, maksudnya misalnya kalau di rumah ada 5 orang yang pakai, maka 5 orang itu aja yang terkoneksi. Ketika ada orang lain, walaupun orang lain itu nanti orang ke-6 gitu ya, yang ke-6 itu mau coba connect WiFi kita kasih password,
Nah, nanti dia bisa connect menggunakan password bisa, tapi tidak bisa melakukan aktivitas karena dia perangkatnya tidak dikenali. Jadi istilahnya di sini kita mendaftarkan perangkat-perangkat yang akan berkomunikasi di access point-nya. Ya, nah, caranya gimana? Caranya nanti kita gunakan fitur access list seperti ini. Nah, access list seperti ini. Nah, caranya adalah kita tambah seperti ini. Kita tambah perangkat-perangkat yang mau digunakan. Misalnya kayak gini kita klik tambah seperti ini. Kemudian, nah, untuk membedakan antara perangkat yang kita kenali itu, misalnya ada 5 perangkat, maka 5 perangkat itu didaftarkan. Nah, daftarkannya pakai apa, gitu ya. Nah, kalau kita misalnya menggunakan kalau kita, ada identitas. Identitas kita misalnya kalau di KTP itu NIK, gitu ya. Nah, kalau di perangkat jaringan, identitas mereka itu adalah MAC address. MAC address itu unik dan tidak sama. Kalau IP address itu hanya identitas di jaringannya dia, gitu ya. Nah, tapi kalau MAC itu identitas perangkat kerasnya. Maka ini harus kita tambah seperti ini. Jadi kita tambah identitas MAC-nya. Jadi yang MAC yang terdaftar saja yang bisa terkoneksi. Contoh MAC address saya misalnya berapa gitu ya. Nah, kita bisa cek di control panel seperti ini. Atau kalau di kayak di HP Android itu ada di menu pengaturan. Di pengaturan terus di pengaturan WiFi-nya, itu bisa dicek. Nah, misalnya kayak gini, 3859 MAC address-nya, fisiknya gitu ya. Sekarang kita tambah 3859. Jadi kita ketik seperti ini. Jadi didaftarkan satu-satu. 59, sorry, 59. Kemudian F9, 9. Kemudian 35 F0, 35 F0. Kemudian terakhir ada B8. B8 seperti ini. Kemudian interface-nya kita ganti ke WLAN 1 otomatis karena yang kita gunakan adalah WLAN 1. Kemudian di sini settingannya apalagi? Settingannya cukup di sini aja. Kemudian di bagian bawah kita tambahkan jadi konsepnya gini, kalau sudah seperti ini, MAC address didaftarkan, maka orang-orang yang menggunakan MAC ini saja yang boleh menggunakan jaringan. Jadi di sini ini cukup repot karena si administrator harus mendaftarkan MAC address orang-orang yang mau terkoneksi. Tapi di awal saja, setelah itu dia sudah selama MAC address yang di sini tidak dihapus, maka dia bisa langsung terkoneksi, gitu ya. Kemudian kalau mau lebih aman lagi, biar lebih aman, maka kita buat setiap orang itu beda-beda password. Jadi si A pakai password ABCD misalnya, si B pakai password 1234. Nah, si A mau connect pakai password 1234 itu tidak bisa. Nah, ini juga membuat kita aman supaya sedikit lebih aman gitu ya, supaya nanti orang-orang biasanya kalau kita apa, kalau di daerah-daerah saya tuh biasanya orang patungan gitu ya, patungan. Nah, kadang patungan itu si A itu kadang ngasih password ke tetangganya lagi. Nanti si tetangganya lagi nanti kasih password lagi ke tetangga-tetangganya lagi. Jadi akhirnya banyak yang mengetahui password itu gitu ya. Nah, banyak yang mengetahui otomatis nanti banyak yang connect. Nah, ini kita buat dia lebih aman supaya satu orang itu satu password saja. Ketika ketika password-nya mau dikasih ke orang lain, maka dia orang lain itu tidak bisa terkoneksi, ya. Jadi ini nanti password-nya dikenali berdasarkan MAC. Nah, misalnya saya kasih password misalnya, Dudu1234, misalnya kayak gini. Privat pre-share key. Jadi ini, apa ya, kayak kunci pribadi pribadi. Jadi khusus untuk satu orang saja. Kita apply, kita oke. Jadi nanti si WLAN ini dia connect menggunakan password Dudu1234. Saya coba connect dulu. Saya cancel dulu ya. Saya connect lagi. Ini cukup agak lama. Kita tunggu sebentar. Ya cukup lama ya.
Nah, dia minta password. Passwordnya kita masukin password dudu berapa tadi ya? Dudu 1234. Kita lihat seperti ini, dudu 1234, kita next. Nah, kita coba sampai dia terkoneksi. Kita tunggu, memang sedikit agak lama ya. Oke, sudah terkoneksi sepertinya. Nah, sudah terkoneksi. Jadi kalau mau dilihat passwordnya itu bisa nggak dilihat? Nah, ini nggak ada passwordnya nih. Nggak dikasih lihat. Jadi bisa dicek dia sudah terkoneksi dengan password dudu1234. Jadi kita bisa di akses list ini kita bisa memberikan password untuk masing-masing si pengguna. Jadi kalau pengguna kedua nanti kita tambah pengguna kedua, ya, MAC address-nya beda, kemudian passwordnya mau dikasih beda juga nggak apa-apa. Jadi nanti masing-masing satu. Nah itu untuk memberikan pengaman tambahan di pengaturan WiFi-nya. Kayak gitu. Seperti itu pembahasannya. Kemudian selanjutnya bagaimana misalnya kalau di kantor-kantor itu kita ingin memisahkan antara bukan traffic sih, memisahkan antara penggunaan akses point biar kita lebih mudah untuk memanajemen. Jadi misalnya saya hanya punya satu akses point gitu ya, satu akses point. Tapi akses point ini mau saya bedakan nanti, namanya nanti saya ganti sesuai dengan si penggunanya. Misalnya satu untuk kantor, satu untuk tamu. Nah, secara fisik dia satu, tapi nanti secara secara software misalnya pemancarnya, nama WiFi-nya nanti jadinya dua. Jadi ada WiFi untuk kantor, ada WiFi untuk tamu. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi akses point-nya hanya satu gitu ya. Kita coba. Nah, setelah tadi pembahasan akses list untuk memberikan pengamanan tambahan, maka sekarang kita coba untuk yang selanjutnya. Nah, sesuai dengan yang tadi, saya mau buat dua akses point, tapi secara perangkat keras dia hanya satu. Nah, misalnya di sini. Ini tadi sudah kasih nama Jarkomdat 1, Jarkomdat 2. Ya, Jarkomdat 2. Namanya adalah Jarkomdat 2. Misalnya akses point ini mau saya kasih nama lagi, saya kasih penggunaan lagi, penggunanya gitu ya. Misalnya mahasiswa gitu ya, mahasiswa Jarkom ya. Nah, caranya adalah kita buat istilahnya di sini adalah virtual, virtual WiFi atau virtual LAN. Jadi namanya adalah virtual. Caranya adalah kita tambah seperti ini, virtual seperti ini. Nah, kemudian nanti misalnya kita kasih nama nggak apa-apa lah namanya WLAN 2 dulu ya, WLAN 2 dulu. Tapi kalau di wireless SSID-nya nanti kita ganti. Modenya tetap AP Bridge. Nah, bedanya di sini adalah saya advance mode lagi. Bedanya di sini adalah ada menu baru namanya master interface. Artinya karena dia virtual, dia butuh masternya itu intinya itu induknya itu ada di mana. Nah, ternyata induknya adalah WLAN 1 berdasarkan nanti perangkat WLAN 1. SSID-nya misalnya saya ganti MHS Jarkomdat 2 seperti ini. Kemudian security profile-nya nggak apa-apa lah ya kita kasih sama dulu. Jadi kalau security profile-nya mau diganti juga kalian nanti bisa buat lagi di security profile lagi ya. Di sini saya contohkan sama saja. Setelah itu sudah tidak ada settingan, di-apply, di-oke. Kayak gini. Nah, nanti di sini akan muncul WLAN 2, tapi dia agak menjorok sedikit ke sebelah kanan ke dalam. Itu menandakan bahwa dia ada di bahwa dia ada di perangkat keras WLAN 1. Nah, tapi secaranya dia ada virtual. Tipenya adalah virtual. Kalau perangkat keras yang secara fisik itu pasti ada tipenya, tipe chipsetnya apa. Tapi kalau dia mode virtual nanti tipenya juga otomatis virtual. Nah, kita cek apakah ada MHS Jarkomdat 2. Kita cek ke bawah. Nah, ini ada. Jadi sekarang akses point-nya itu sekarang ada dua. Ada Jarkomdat 2
Dan satu lagi ada MHS Jarkomdat 2. Ini sama, kalau mau connect, maka kita harus masukin password. Password pribadinya tadi apa? Dudu 1234. Bisa nggak seperti ini? Karena tadi security profile-nya ngikutin profile yang ini, password WiFi. Harusnya dia sama. Nah, ini statusnya connecting. Sepertinya connecting dia tidak bisa. Terus kita connect ulang dulu. Berarti passwordnya adalah yang ini. Mana tadi? Passwordnya adalah Jarkom123. Passwordnya adalah Jarkom123. Jarkom123. Ya, Jarkom123 ya. Kita coba. Nah, ini dia sudah terkoneksi. Sudah terkoneksi. Kita cek apakah ada. Nah, ini sudah terkoneksi. Statusnya sudah running. Ada TX dan RX-nya, berarti dia sudah terkoneksi ke ini sudah koneksi MHS Jarkomdat 2. Gitu ya. Jadi itu secara virtual. Jadi kita bisa membuat satu perangkat saja SSID-nya ada 2. Kita cek. Nah, ini sama. Ternyata tidak ada passwordnya. Tidak ada password, sorry. Tidak mendapatkan alamat IP. Artinya dia alamatnya IP-nya 169 saat ini. Dan statusnya masih identify. Berarti apa? Berarti ini belum mendapatkan IP. Kenapa belum dapat? Karena kita terkoneksi ke MHS Jarkomdat 2, di mana dia itu menggunakan WLAN 2 secara virtual. Kita belum melakukan setting IP address untuk WLAN 2. Yang ada di sini hanya WLAN 1. Makanya nanti ditambah seperti ini lagi. Misalnya seperti ini. Nah, interface-nya diganti ke WLAN 2, yaitu yang virtual tadi. Apply, oke. Seperti ini. Nah, dan jangan lupa juga service DHCP-nya itu diaktifkan juga. Untuk ke WLAN 2 seperti ini. Ya, WLAN 2 di next. Ini saya next saja dulu. Oke, sudah ada. Warnanya juga warna hitam, berarti kalau warna hitam statusnya sudah terkoneksi. Ini masih 169. Coba di disable dulu. Kemudian di enable lagi. Kemudian kita cek. Nah, ini sudah statusnya jadi MHS Jarkomdat 2. Bukan lagi identify. Kita cek IP address-nya berapa. IP address-nya adalah 172.16.0.254. Nah, ini ya. Jadi kalau kita buat satunya virtual, maka dia harus juga dikasih IP, harus juga diaktifkan service DHCP-nya. Seperti itu. Kemudian cara yang terakhir, cara yang cukup ampuh juga untuk mengamankan, yaitu dengan cara bisa jadi kayak gini, hide SSID. Jadi nama SSID-nya ini kita sembunyikan. Jadi hanya kita yang tahu. Nah, ini juga cukup ampuh untuk ngeblok orang-orang yang mencoba mengkoneksi ke WiFi kita. Jadi kita kasih kayak gini, kita apply hide SSID gitu ya, kita apply, kita oke. Jadi nanti nama SSID-nya saya disconnect dulu. Jadi nama SSID-nya nanti hidden. Hidden itu berarti tidak kelihatan. Bentar, ini masih harus direfresh ya. Jadi dia harus ditunggu dulu. Nanti statusnya jadi hidden network ini. Harusnya jadinya seperti ini. Jadi cara yang cukup ampuh adalah dengan menghiddenkan SSID kita atau nama access point-nya. Kalau sudah begini, otomatis nanti dia jadi hidden. Jadi sebelum orang connect, misalnya kayak gini, sebelum dia connect, dia harus memasukkan dulu nama SSID-nya apa. Nah, ini kalau dia tahu. Kalau dia tidak tahu, ya berarti otomatis dia tidak bisa masuk gitu ya. Jadi mana dia tadi ya? Masukkan dulu nama, sorry. Saya copy.
Copy hidden network-nya, connect, masukkan dulu SSID-nya. Kalau sudah benar, dia bisa next. Kalau salah, dia pasti tidak bisa next. Jarcom 123. Ya. Nah, itu dia sudah connect tuh. Saya cancel dulu. Hidden tadi. Dan statusnya pasti hidden terus. Kalau salah, misalnya kita tidak tahu nama SSID-nya, kita salah, otomatis dia minta password-nya Jarcom 123. Tapi nanti akan ada muncul keterangan bahwa nama SSID itu tidak dikenali. Ya, tidak terkoneksi, tidak sama sekali terkoneksi. Oke, seperti itu pembahasannya untuk materi ini sebutnya materi ke pertemuan ke berapa ya? Ke-8 dan ke-9. Jadi ini sebetulnya 2 pertemuan yang saya jadikan satu. Ya, di mana pertemuannya membahas tentang access point. Ini saya oke, jangan lupa di oke, di apply di oke ya. Jadi seperti itu pembahasan tentang akses poinnya, bagaimana kita mengatur akses poinnya, memberikan nama, memberikan password, mencoba melakukan filtering menggunakan MAC address yang ada di access list tadi gitu ya, supaya tidak semua terkoneksi. Setelah itu kita berikan password untuk masing-masing klien supaya berbeda, itu sudah salah satu keamanannya. Kemudian nama WiFi-nya kita bisa hidden, kita sembunyikan supaya juga lebih aman. Kemudian kita bisa buat akses point itu secara virtual supaya nanti misalnya kita bisa membedakan penggunanya, misalnya khususnya untuk kantor dan misalnya kalau kayak di hotel misalnya ada kantor, ada tamu gitu ya. Nah, kantor dan tamu gitu ya. Tapi kalau dilihat kok akses point-nya ada dua gitu ya. Padahal secara fisik akses point-nya hanya satu, tapi secara software dia dua. Jadi ada virtual, ada misalnya ada kantor, ada untuk tamu, kayak gitu. Nah, itu pembahasannya, jadi pembahasan WiFi ini juga selalu dikaitkan dengan IP address dan DHCP-nya, servernya. Kemudian kalau WiFi-nya di sini hanya satu, kalau mau ditambah, itu hanya bisa virtual. Nah, dia nanti akan otomatis tertambah sendiri sini jika akses point eksternal itu berada di satu IP, satu jaringan yang sama. Jadi di sini nanti langsung terdeteksi gitu ya. Biar bisa di remote nanti dia harus IP-nya itu harus sama maksudnya kayak gitu. Jadi kalau kita pasang WiFi di sini nanti dia terdeteksi. Kemudian kalau untuk mengelola jaringan lebih banyak, jaringan akses point yang lebih banyak, itu nanti disarankan menggunakan Capsman. Nah, semoga nanti waktu kita cukup untuk membahas hal seperti Capsman ini. Ya, jadi Capsman ini gunanya adalah untuk manajemen akses point. Ya, singkatannya itu adalah kepanjangannya adalah Control Access Point, gitu ya. Ini di close, saya close. Jadi seperti itu pembahasannya. Semoga bisa dipahami. Untuk uji cobanya menggunakan virtual ini belum bisa. Jadi ini harus dicoba langsung praktek menggunakan perangkat kerasnya. Oke, sekian dulu pertemuan materi kali ini. Ini adalah pertemuan ke-8 dan ke-9. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.